그래도 이런 일이 다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya, amin. Seperti biasa mau share rutinitas aku aja teman-teman. Ini pagi-pagi Kila masih di kamar, masih bobo. Aku nongkrong di teras sebentar dan lanjut ke dapur. Jadi itu semalam aku nggak sempat buat nyuci piring. Ini masih ada beberapa yang kotor ya teman-teman, bekas masak kemarin malam. Aku sempat makan Indomie juga itu malam, jadinya belum dicuci, keburu capek dan keburu males. Jadi udah baru dikerjain pagi ini. Nah, aku tuh masih pakai daster sebenarnya teman-teman. Cuman ini ada outer gitu, outer dari bahan katun ya. Jadi kayak kemeja, padahal ini outer teman-teman. Jadi buat nutupin tangan aku yang pendek, karena pakai daster doang, aku pakai outer yang baru kemarin aku pakai lagi pas ke jalan. Biar meminimalisir pemakaian baju yang bersih ya. Soalnya abis ini kan aku mau masak, terus mau mandi juga, baru ganti baju. Kadang kalau lagi pagi-pagi ya teman-teman pengen gitu nge-vlog, cuman terkendala malas pakai kostumnya gitu teman-teman. Jujur aja malas pakai baju-baju panjang gitu, apalagi kalau kita lagi beberes, lagi masak yang pastinya kepanasan kan, efek kena kompor gitu teman-teman. Cuman gimana ya, namanya udah profesi, harus nge-vlog, harus harus produktif gitu ya, bikin vlog biar di-share. Tentunya juga biar ada hasilnya nanti kan, ya mau gak mau rasa malas itu harus dilawan. Nah kadang-kadang meskipun aku malas pakai kostumnya yang proper lah istilahnya, biarin pakai daster juga, yang penting pakai outer gitu atau pakai cardigan ya, biar tangannya ketutup lah auratnya gitu teman-teman. Lumayan hari ini aku mau langsung masak aja, mumpung Kila juga belum bangun. Dan sebelum masak ini teman-teman bisa lihat panci aku tuh nggak selalu bersih ya teman-teman. Ada saatnya dimana pantatnya tuh kuning-kuning kayak gini. Beberapa lama mungkin nggak aku rawat ya. Jadi habis dicuci langsung gantung gitu, nggak aku cek itu ada keraknya atau enggak. Dan untuk bersih ini aku cukup pakai Mama Lemon Stain Remover. Mama Lemon Stain Remover, terus pakai spons yang kawat, pelan-pelan aja disikat di bagian yang kuning-kuningnya. Nah untuk bagian body pancinya sendiri, kalau ada kuning-kuning aku tetap pakai Mama Lemon Stain Remover ini, cuman aku pakein spons ya. Nah nanti aku pakein spons. Nah aku pakainya spons yang bagian hijau itu teman-teman. Dan kebetulan yang bagian hijau itu udah nggak begitu kasar. Jadi karena ini kan sponnya udah lama ya, jadi nggak kasar lagi teman-teman. Jadi nggak apa-apa aku pakein yang di bagian hijaunya. Kalau misalnya masih kasar, pakai yang bagian kuningnya aja biar nggak merusak bagian body si pancinya ya teman-teman. Simple sih cara bersihin pantat panci aku tuh kayak gini aja. Dan pastiin aja udah bersih gitu. Kalau udah bersih ya teman-teman bisa lihat hasilnya ya, seperti ini nih bentar lagi. Lumayan lah kincong. Itu tuh pen ini sebetulnya udah nggak begitu aku pakai karena kan ada bekas kunyit-kunyitnya ya di bagian dasar pancinya. Nanti mau aku hilangin pakai ini deh, mungkin bisa nggak ya pakai sodium perkarbonat gitu namanya kalau nggak salah. Cuman aku juga belum tahu itu bisa atau enggak untuk diaplikasiin ke panci ya. Nanti aku cari tahu dulu, kalau misalnya bisa baru nanti aku mau beli. Kalau udah beli ya nanti aku share ke teman-teman ya gimana sih caranya gitu biar si dasar panci itu jadi yang kunyit-kunyitnya hilang gitu, yang kuning-kuningnya. Sayang soalnya masih layak pakai ya panci boldenya itu teman-teman.
Lanjut, aku cuci juga botol susu Kila yang kemarin habis dipakai. Aku kalau cuci botol Kila meskipun pakai spons, cuman ini aku bedain sama spons yang biasa aku pakai buat nyuci piring biasa ya teman-teman. Kadang aku pakai spons ini, kadang pakai sikat gitu ya, sikat botol. Cuman aku lebih suka pakai spons aja sih dibanding sikat. Karena botol-botol susu Kila juga masih yang kecil-kecil teman-teman, belum yang tinggi-tinggi banget, jadinya masih kejangkau dibersihin pakai spons gitu. By the way teman-teman, hari ini masak apa? Kalau aku kayak yang tadi udah muncul di cuplikan video ya, aku mau bikin telur ceplok balado sama goreng tahu tepung aja pakai tepung sajiku teman-teman. Simple banget, tadinya mau bikin sayurnya juga, cuman aku udah keburu mager banget. Entahlah hari ini beneran super parah banget lah magernya. Aku masak aja udah masih mending lah teman-teman. Dilawan gitu rasa malesnya. Yang penting ada gitu buat dimakan, buat jadi lauk ya. Kepikiran pengen bikin balado, cuman gak yang pedas gitu teman-teman. Karena perut aku juga lagi gak enak, lagi ke air terus gitu ya beberapa kali. Tapi gimana caranya nih, pengen makan balado cuman nggak mau bikin perut sakit, ya udah aku banyakin tomatnya dan rasanya enak banget. Untuk cabenya juga aku nggak pakai rawit, pakainya cabai keriting biasa yang nggak pedes ya teman-teman. Setelah dimasak itu sebetulnya kalau makin enak sih ya pakai rawit ya, mau lebih enak pakai rawit udah pasti. Cuman ya karena perut lagi nggak bersahabat, terus aku takutnya kalau aku pakein sambal juga nanti malah tambah nafsu makan, pengen nambah nasi lagi dan lagi, kan gawat ya. Jadi ya udah dibikin balado nggak pedes gitu. Nah aku pakai 8 butir telur. Jadi sekarang mau aku ceplokin dulu itu 8 butir telurnya teman-teman. Ini kalau disuapin ke Kila sebetulnya nggak pedes ya, cuman Kila tuh udah ngeliatnya udah takut duluan karena merah kan. Dia tuh udah tahu kalau merah tuh pedes biasanya, jadinya aku bikinin telur dadar aja akhirnya pengganti balado ini buat Kila teman-teman. Enaknya pakai panci yang khusus buat ngegoreng telur ini, jadi sekali masak tuh langsung dapat 4 gitu ya, nggak satu-satu. Kalau misalnya pakai panci biasa kan harus satu-satu, terus bentuknya juga nggak seragam gitu, bleberan si putih telurnya jadi lebar. Nah kalau pakai panci yang khusus kayak gini tuh enak, cepet dan hasilnya juga cantik ya teman-teman. Oke, sambil nunggu telurnya matang, aku mau olah dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih aja sedikit. Terus habis ini juga aku mau ambil tomat. Aku pakai 3 tomat apel yang kecil-kecil sih, nggak yang gede-gede ya teman-teman. Terus nanti tuh aku buangin bijinya biar nggak asem ya. Karena kalau aku pakein bijinya, biji tomat itu bikin asam nantinya, jadinya lebih enak kalau bijinya dibuang ya. Teman-teman kalau punya lahan yang luas di rumahnya jangan dibuang tapi ditanam. Nah kalau aku sayangnya aku nggak punya lahan tanah di rumah, jadinya ya mau nggak mau akhirnya nggak bisa ditanam deh si biji tomatnya. Oke, nah ini telurnya udah mateng periode pertama, kloter pertama. Lanjut habis ini aku masak telurnya yang kedua ya, 4 terakhir teman-teman. Kita tambahin lagi minyak, sedikit-sedikit aja minyaknya, dan kebetulan juga egg pan ini tuh nggak yang lengket ya. Jadi dia kalau tanpa minyak pun sebetulnya telurnya itu nggak bakalan lengket gitu di pancinya atau di pannya teman-teman. Kemarin waktu giveaway aku udah ngasih satu sih ini egg pan ini ke salah satu pemenang ya, mudah-mudahan terpakai ya. Mungkin ada yang jadi pemenangnya kemarin, bisa di share juga di komentar gimana, udah dipakai belum egg pan-nya, bermanfaat enggaknya gitu. Share ya, aku lupa yang menangnya siapa. Oke, nah sekarang tomatnya aku buangin bijinya nih teman-teman. Masih masih seger-seger juga ya tomatnya, padahal ini udah seminggu yang lalu aku belinya. Ih bener deh, kalau aku punya tanah yang luas tuh di depan mungkin udah aku tanam ini bijinya teman-teman. Mau kasih ke tetangga juga, siapa orang sama tetangga juga nggak ada lahan. Ya udah deh. Nah aku balik lagi telurnya, nggak lama bentar lagi mateng ya.
Nah, si tomatnya ini cukup banyak ya teman-teman, karena aku pengennya itu baladonya itu bumbunya banyak gitu, jadi nggak sedikit, nanti biar jadi kayak bumbu di nasinya kan enak ya kalau baladonya banyak gitu ya teman-teman. Kalau ditambahin cabenya yang lebih banyak juga bisa, cuman aku pakai cabenya secukupnya aja sih, lebih banyak tomatnya. Dan teman-teman jangan khawatir bakal asem ya, karena kan biji tomatnya udah kita buang. Nah, jadi nggak begitu asem, malah kalau udah matengnya itu karena aku pakai gula pasir juga, jadi rasanya nggak ada asem-asemnya. Bisa dicoba di rumah ya resep aku, sederhana. Kalau teman-teman mau explore lagi, tambahin bumbu apa lagi silahkan, atau punya resep sendiri juga silahkan. Oke, sekarang aku blend bumbunya. Tadi udah ditambahin cabai juga ya. Habis ini mau panasin minyak buat masak baladonya. Aku pakai minyak goreng bekas goreng kerupuk kemarin teman-teman. Nah, sambil nungguin minyaknya panas, aku slice ya. Aku potong-potong tahunya. Satu tahu dibagi 3 ya. Karena kalau goreng tahu tanpa isi ini biasanya aku pengennya yang tipis-tipis aja teman-teman. Gak yang tebel-tebel karena gak ada isinya. Kecuali kalau ada isinya itu biasanya tahunya dibagi 2 gitu sama aku. Oke, ini udah aku masukin ke panci bumbunya. Aku tambahin kaldu jamurnya habis, belum aku refill padahal ada, nanti aku refill deh. Aku tambahin garam, terus tambah saus tiram dan tambah gula pasir teman-teman. Kalau teman-teman mau pakein lada putih atau merica silahkan, sesuai selera aja ya. Kalau aku nggak, skip aja gitu. Kalau pakai silahkan. Aku icip-icip, udah mulai agak matang bumbunya. Tambahin garam lagi, kurang garam, dan aku masukin telurnya habis ini. Nah, untuk telurnya sendiri karena aku gorengnya itu agak kering ya teman-teman, jadi agak berkulit sih, bukan kering ya, agak berkulit jadinya. Meskipun aku masak lagi pakai baladonya, bumbu baladonya itu telurnya nggak hancur. Jadi harus pastiin telurnya itu udah berkulit ya pas digorengnya. Dan gak lama teman-teman matang. Mau ditambahin daun bawang juga silahkan ya, sesuai selera aja. Kalau aku skip untuk daun bawangnya, cukup sekian aja. cukup ini aja. Nah, habis ini nanti baru deh aku tambahin bawang goreng. Jadi aku tambahinnya bawang goreng bukan daun bawang teman-teman. Ini tuh dimakan pakai nasi anget enak banget teman-teman, sederhana dan nikmat. Gitu. Lanjut, habis ini mau ngolah tahu tepung pakai yang sajiku aja. Terus aku sebetulnya tambahin sedikit tapioka ya biar agak crunchy. Terus tambahin daun bawang. Udah gitu aja. Dan aku juga untuk gorengnya masih pakai minyak bekas goreng kerupuk. Tambahin minyak baru sedikit biar agak banyak ya. Karena kan kalau bikin gorengan kayak gini tuh boros minyak ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk. Masih kurang air nih si tepungnya. Aku tuh kalau masak memang begini ya teman-teman, bukan yang expert gitu, bukan yang ahli. Masaknya juga biasa-biasa aja, yang sederhana-sederhana aja. Yang penting minimal 2 lauk. Atau kadang kayak kemarin aku bikin kari ayam pakai sayurnya itu wortel sama buncis, udah cuman 1 aja. Karena kan di situ ada proteinnya dari ayam, ada sayurnya juga. Jadi nggak bikin yang lain-lain lagi karena nggak mau ribet. Cuman kemarin aku tambahin kerupuk sih, dan sayangnya aku nggak share, aku nggak bikin videonya. Kemarin lagi males syuting gitu pas masak, jadinya nggak direkam deh. Oke, udah mulai digoreng. Ini aku beberapa kali ya gorengnya karena lumayan banyak potongan tahunya. Biar sekaligus gitu, nanti siangnya nggak harus goreng-goreng lagi. Meskipun udah agak dingin juga nggak apa-apa, tetap enak. Yang pasti sih nasinya kan masih hangat karena dari Magicom. Oke, tuh udah mulai matang. Habis ini terus aku goreng lagi tahunya sampai habis teman-teman. Teman-teman ada gak sih yang setiap harinya tuh masaknya selalu lengkap gitu, 4 sehat 5 sempurna? Masya Allah kalau ada ya, kalian luar biasa. Kalau aku ya kayak gini-gini aja sih teman-teman, seadanya, apa adanya. Kalau aku tuh gak mau dibuat-buat. Kayak misalnya ada beberapa kebiasaan yang belum aku terapkan gitu ya. Cuman ada juga kadang-kadang yang komen gitu, tolong dong
karena bikin video YouTube-nya yang nonton ribuan orang tuh harusnya begini, begitu biar dicontoh. Aku tuh belum bisa teman-teman seperti itu. Jadi kalau aku berbuat sesuatu yang di luar dari kebiasaan aku sendiri, aku tuh kayak nggak jujur gitu istilahnya ya. Apalagi kalau hal itu tuh belum aku terapkan di diri aku atau di kehidupan nyata gitu ya. Jadi makasih teman-teman yang udah udah nyaranin harus begini harus begitu. Tapi lebih bijak lagi kalau kita bisa melihat kehidupan seseorang itu dari kehidupan nyatanya aja. Untuk improvement nantilah bisa menyusul ya pelan-pelan. Oke, teman-teman, masakan aku sudah selesai dan vlog kali ini juga udah selesai. Makasih ya udah nonton sampai habis. Selalu jaga kesehatan. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.